Halo Sobat GPIB, kembali lagi di program Morning Call pada pagi hari ini bersama saya, Pendeta Akselo, yang merupakan pendeta jemaat di GPIB Bukit Zaitun, Air Durian, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 57 hingga ayatnya yang ke-66. Namun sebelum semuanya itu, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami agar ketika kami menjalankan aktivitas ini boleh senantiasa mengingat bahwa firman Tuhan telah diletakkan pada dasar hati kami. Ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi justru menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Sahabat GPB yang dikasih Tuhan, pada saat ini saya mau mengajak kita untuk fokus pada beberapa ayat, diantaranya ayat 57, ayat 58, ayat 59, dan ayatnya yang ke-60. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan menyatakan, "Tibalah waktunya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, 'Jangan, ia harus diberi nama Yohanes.'" Demikian jawab pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Maranatha. Sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, pernahkah Anda merasa bahwa rencana Tuhan itu seperti sebuah plot twist dalam film-film? Ya, di saat semua orang sudah memiliki ekspektasi tertentu dengan bagaimana sikap kita atau hidup kita seharusnya berjalan, tapi tiba-tiba Tuhan mengintervensi dengan sesuatu yang sama sekali baru, yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Nah, hal ini juga sama dengan kisah kelahiran Yohanes Pembaptis yang bukan hanya sekedar berita kelahiran bayi biasa, tapi ini adalah sebuah kisah tentang bagaimana kemurahan Allah itu mematahkan tradisi yang kaku dan bagaimana sebuah komunitas belajar untuk bisa saling mendukung, saling bersuka cita dalam rencana ajaib tersebut. Dan saat ini, tanggal 23 Desember, di tengah suasana menjelang Natal, kisah ini mau mengingatkan kita bahwa kalau ketika Allah sudah bekerja, maka tugas kita adalah meresponnya bersama-sama dengan hati yang terbuka. Nah, sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, mari kita lihat bacaan kita pada saat ini. Kisah ini dimulai dengan penggenapan janji Allah bagi Elisabet. Karena ketika saat bayinya lahir, suasana rumah dipenuhi dengan sukacita yang meluap bukan hanya oleh keluarga, tapi tetangga-tetangga di sekitar juga ikut merasakan sukacita yang dahsyat. Dan merasa bahwa ini adalah kebesaran Tuhan. Yang awalnya dianggap tidak mungkin terjadi, namun karena kebesaran Tuhan yang luar biasa ini membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin dan menjadi sukacita bagi banyak orang. Seorang perempuan mandul diberikan kuasa oleh Allah untuk mengandung anak, yaitu yang kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Namun kisahnya tidak sesederhana itu. Kita lihat lagi bahwa ada ketegangan di sana ketika pada hari ke-8, ketika bayi itu hendak disunat dan diberi nama, secara tradisi semua orang punya ekspektasi bahwa bayi itu akan dinamai seperti nama ayahnya untuk menjaga garis keturunan. Ini merupakan tradisi Yahudi ya sahabat GPIB. Namun Elisabet melakukan sesuatu yang berani dengan menegaskan bahwa nama bayi itu adalah Yohanes. Nah, di sini kita melihat bagaimana kemurahan Allah seringkali menuntut kita untuk bisa keluar dari zona nyaman tradisi yang kadangkala bertolak belakang nih dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, sahabat GPIB, yang menarik di sini adalah ketika banyak orang sudah mempertanyakan mengapa Elisabet memilih nama Yohanes bukan nama Zakaria, yang menarik adalah ketika Zakaria yang pada saat itu masih bisu akibat keraguannya di bait Allah justru berdiri sepihak dengan istrinya. Nah, alih-alih tunduk pada tekanan sosial atau keluarga besar yang mempertanyakan pilihan nama tersebut, atau dia berpikir juga untuk menjaga tradisi penggunaan nama Zakaria, tapi di sini Zakaria justru mendukung istrinya. Nah, hal ini kita mau pahami bersama seperti ini sahabat GPB. Dukungan paling besar hendaknya dimulai dari dalam keluarga.
bukan dari kerabat atau tetangga-tetangga. Setiap orang bisa menilai, setiap orang bisa memberikan masukan. Tapi yang namanya dukungan yang paling besar, yang paling berarti itu dimulai dari dalam keluarga. Sama halnya seperti Zakaria yang mendukung keputusan istrinya untuk memberikan nama bayi itu adalah Yohanes. Dan Zakaria meminta untuk menulis di batu dan isinya adalah namanya adalah Yohanes. Nah, narasi ini memperlihatkan bahwa ketika suami dan istri atau anggota komunitas atau anggota keluarga kita saling mendukung dan taat pada instruksi Tuhan di atas ekspektasi manusia atau penilaian orang lain, maka berkat Allah itu akan mengalir, akan ada, akan turun dengan luar biasa baik dalam kehidupan kita. Dan seluruh wilayah pegunungan Yudea pun dipenuhi rasa hormat karena mereka menyaksikan bahwa tangan Tuhan bekerja melalui kerjasama manusia yang rendah hati dalam menyambut rencana keselamatannya. Untuk itu sahabat GPB, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, mari kita belajar untuk memeluk mereka yang sedang membawa luka yang tersembunyi. Elisabeth menghabiskan bertahun-tahun dalam kesunyian dan rasa malu karena kemandulannya. Meskipun sekarang ia bersuka cita karena dia dapat mengandung dan juga melahirkan seorang anak, tapi kenangan akan masa lalu itu pasti masih ada. Bagaimana dia digunjingkan, bagaimana dia dipertanyakan, bagaimana justru mungkin saja dia dihakimi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka disinilah kita belajar dari para tetangga Elisabeth yang memilih untuk tetap datang dan bersuka cita bersamanya. Dan sahabat GPB, menjelang Natal ini, cobalah hadir bagi mereka yang merayakan Natal dengan hati yang baru saja pulih dari luka. Marilah kita datang dan merayakan Natal bersama dengan mereka yang saat ini sedang mengalami kepahitan. Mari kita datang kepada mereka yang sedang membutuhkan pertolongan dan juga dukungan daripada kita. Karena apa sahabat GPB? Dukungan terbaik seringkali bukan berupa nasihat, melainkan kehadiran kita yang ikut merasakan betapa besarnya pemulihan Tuhan dalam kehidupan manusia. Kalau saya dan Bapak Ibu sudah dipulihkan, mari kita hadir bagi mereka yang sedang dalam proses masa pemulihan tersebut. Jangan biarkan mereka sendirian. Dan bisa saja mereka yang terluka bukan hanya kerabat, bukan hanya saudara, bukan hanya tetangga atau teman, tapi bisa saja pasangan kita, anak-anak kita atau orang tua kita. Mari kita berikan diri kita hadir di tengah-tengah mereka dalam menyambut Natal Kristus ini. Dan yang kedua sahabat GPB, mari kita beri ruang pertobatan yang sunyi. Maksudnya seperti apa? Ketika Zakaria mengalami masa bisu sebagai bentuk pendisiplinan sekaligus perenungan, namun saat ia akhirnya menuliskan nama Yohanes di atas batu tulis itu merupakan tanda bahwa ia telah berdamai dengan ketidakpercayaannya. Seringkali sahabat GPB kita menuntut orang lain untuk langsung berubah, untuk langsung bertobat, untuk langsung sadar. Ya, tapi kita tidak pernah mau memahami proses yang dialami. Menjelang Natal ini hati-hati sahabat GPB. Jangan kita ketika melihat ada orang atau kerabat kita yang mungkin selama 1 tahun ini dia tidak pernah aktif dalam pelayanan, dalam peribadahan. Kemudian kita tanya, atau justru kita dalam tanda kutip kita seperti menghakimi mereka. Tumben baru kelihatan, kok baru datang? Oh gerejanya cuma Natal ya? Jangan seperti itu sahabat GPB. Mari kita belajar untuk tetap mendukung setiap kerabat saudara kita yang sedang dalam proses membangun relasi dengan Tuhan. Tugas kita adalah mendoakan, mendukung dan menyemangati. Tugas kita bukan menghakimi ketika mereka sedang dalam masa bisu mereka. Tapi bersiaplah merayakan saat mereka akhirnya kembali memuliakan Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu kapan mereka akan mengalami pertobatan yang total. Tapi tugas kita adalah bagaimana tetap mendoakan mereka dengan total untuk mengalami perubahan di dalam Tuhan. Dan yang terakhir sahabat GPB, mari kita belajar untuk meruntuhkan ego demi kehendak yang lebih besar. Keluarga besar ingin nama Zakaria agar warisan keluarga tetap terjaga. Namun Zakaria dan Elisabeth memilih nama Yohanes yang berarti Tuhan adalah murah hati. Mereka merelakan kebanggaan nama keluarga demi mengakui kemurahan Tuhan. Dan Natal adalah tentang Allah yang merendahkan dirinya. Mari kita saling mendukung untuk melepaskan ego, gengsi atau ambisi pribadi agar dunia tidak lagi melihat kehebatan nama kita, nama keluarga kita, melainkan melihat betapa murah hatinya Tuhan melalui perbuatan kita dan keluarga kita. Sahabat GPB, mari kita mempersiapkan diri memasuki masa raya Natal dengan hati yang dipenuhi kerendahan hatian dan juga dipenuhi oleh rasa
peduli kepada sesama, termasuk pada keluarga kita pribadi lepas pribadi. Mulailah dari dalam keluarga untuk menjadi dampak yang besar bagi seluruh ciptaan di dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk memulai perjalanan kehidupan kita di hari ini. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengarkan serta kami renungkan bersama-sama saat ini ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai setiap kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, aktivitas kami, pekerjaan dan usaha kami. Berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi kami ya Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan juga boleh selesai dengan baik adanya. Tuhan, berikanlah kami juga hikmat, berikanlah kami juga kemurah hatian Tuhan, agar ketika kami menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami, apa yang kami kerjakan itu boleh berkenan bagi Tuhan dan tidak mengecewakan bahkan mencederai hati Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau sedang dalam masa pemulihan. Tuhan, kiranya kuasa tangan Tuhan menjamah mereka, memulihkan mereka, agar mereka yang sakit menjadi sembuh dan mereka yang saat ini dalam masa pemulihan semakin bersemangat untuk mengalami kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa agar kiranya Engkau menyertai setiap orang-orang tua kami, oma opa, agar kiranya orang tua kami ini atau oma opa kami ini tetap diberikan kesehatan dalam masa tuanya, tetap menjadi tiang doa bagi kami para anak cucu dan juga cicit mereka untuk senantiasa merasakan kebahagiaan sukacita bersama-sama dengan seluruh keluarga yang ada di tengah-tengah kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, dan kami mau mengimani Tuhan bahwa hidup kami tidak ada jika tanpa kemurahan hati Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Kristus, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada kebaikan Bapa di sorga. Amin. Sampai jumpa sahabat GPIB di program Morning Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Bye-bye. Halo sahabat GPIB. Tidak terasa kita akan segera memasuki tahun pelayanan yang baru tahun 2026 nih. Untuk membantu kita dalam melangkah dan mewujudkan asa dan harapan sebagai gereja dan umat Tuhan, maka apa yang kita perlukan sudah tersedia loh dalam agenda kerja GPIB 2026. Apa saja yang bisa kita dapatkan dalam agenda ini? Di dalamnya kita dapat mengetahui yang pertama kalender gerejawi sepanjang tahun dan hari-hari penting nasional. Kedua, simbol-simbol liturgi GPIB dan pemaknaannya. Lalu ada bacaan dan renungan sepanjang tahun. Terdapat juga visi dan misi GPIB memasuki PKUPPG ketiga. Dan masih banyak lagi. Nah, sahabat GPIB sudah bisa mendapatkannya dengan membeli seharga Rp70.000 per buku agenda. Yuk kita pesan sekarang agenda kerja 2026 GPIB di call center Biro Penerbitan GPIB sebagai berikut. Yuk pesan sekarang. Sekian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati.